Shalom anak-anak Bapak yang luar biasa. Kita bertemu kembali ya hari ini. Bapak berharap anak-anak semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Bapak ingin menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anak kelas 2, pelajaran yang ke-7 yang berjudul Keluargaku Hidup Rukun. Sebelumnya, seperti biasa ya, kita siapkan perlengkapan belajarnya. Yang pertama adalah Alkitab, dan tentunya anak-anak juga harus mempersiapkan buku catatan, lengkap dengan alat tulisnya, sehingga nanti bisa mencatat hal-hal penting dalam pelajaran ini. Anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anakku, materi kita hari ini, anak-anak juga bisa baca dalam buku cetak ya, yaitu halaman 73 sampai halaman 82. Pelajaran yang ke-7 dengan judul Keluargaku Hidup Rukun. Sebelumnya Bapak mau bertanya nih, siapa yang tidak mau hidup rukun? Hidup rukun itu artinya hidup yang tidak ada berantem, tidak ada perkelahian, semuanya damai, semuanya berteman. Nah, siapa yang tidak mau hidup rukun? Pasti sebagai anak-anak yang taat dan sebagai bagian dalam keluarga, entah itu ayah, entah itu ibu, entah itu sebagai anak, pasti kita ingin hidup rukun. Semua anggota keluarga pasti ingin hidup rukun. Termasuk juga anak-anak semuanya kan? Pasti ingin hidup rukun di dalam keluarga. Nah, oleh karena itulah hari ini kita belajar bersama pelajaran ini. Tujuan pelajaran ini ialah supaya anak-anak dapat menunjukkan perilaku yang taat, hormat, dan sopan dalam keluarga. Tujuan kita belajar selanjutnya adalah supaya anak dapat berperan aktif dalam mengikuti kegiatan di rumah. Selain itu, anak-anak juga dapat berperan aktif menjaga kerukunan dalam keluarga. Nah, itu semua tujuan yang ingin kita capai hari ini. Ayo, kita mulai pelajarannya ya. Anak-anakku, tentunya dalam keluarga ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Ayo, apa saja itu contohnya? Anak-anak bisa melakukan ibadah bersama. Nih, seperti gambarnya. Di sini kalau anak-anak perhatikan, semuanya anggota keluarga yang ada itu melakukan ibadah bersama. Mereka berdoa, mereka membaca Alkitab bersama. Anak-anakku yang hebat juga bisa melakukan kegiatan bersama yang lain. Sebagai contoh adalah membaca buku bersama, kemudian menonton televisi bersama, dan kemudian juga bermain bersama. Nih ada gambarnya nih, semua anggota keluarga sedang main monopoli. Ayo, apakah ada di antara anak-anakku semuanya yang melakukan kegiatan-kegiatan ini bersama? Atau anak-anak juga mungkin ada yang bergotong royong membersihkan rumah di hari libur. Wah, ini seperti kerja bakti ya. Ada anak yang menyapu lantai, sang ayah membersihkan karpet, ibu membersihkan meja. Wah, mereka kompak sekali, bergotong royong membersihkan rumah di hari libur. Dan anak-anakku, kalau anak-anak melakukan hal itu bersama, maka anak-anak harus melakukannya dengan gembira. Mengapa demikian? Karena sebagai anak yang baik, maka harus hormat dan patuh pada orang tua. Ketika orang tua memerintahkan untuk ikut membersihkan rumah,
Anak-anakku harus melakukannya dengan gembira sebagai tanda hormat dan patuh pada orang tua. Nah, itu semua adalah contoh-contoh yang dilakukan bersama ya di dalam keluarga. Nah, Bapak juga mau tanya nih, adakah kegiatan yang kamu lakukan bersama dengan keluargamu? Ayo, tadi kan sudah lihat tuh contoh-contohnya kegiatan yang bisa dilakukan bersama di rumah. Sekarang, adakah kegiatan yang juga anak-anak lakukan bersama di dalam keluarga? Sebagai contoh nih, ada keluarga Sam. Ini anak laki-lakinya yang berbaju hijau namanya Sam. Mereka beberapa kali melakukan kegiatan bersama di rumah. Kebersamaannya mereka lakukan ketika mereka sedang menonton televisi bersama. Baik ayah, ibu, Sam maupun adiknya itu menonton televisi bersama-sama. Ayah juga menemani Sam belajar. Jadi ketika Sam tidak bisa mengerjakan soal-soal, ayah dengan sigap membantunya. Wah, itu tadi kegiatan bersama yang dilakukan oleh keluarga Sam. Sam melakukannya atau keluarga Sam hidup rukun itu sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana dengan keluarga anak-anak semuanya? Pernahkah menonton dan mengerjakan PR bersama seperti keluarga Sam? Anak-anakku, nanti tulis ya kebiasaan keluarga anak-anak sendiri. Anak-anak bisa menulisnya di halaman 76. Tuliskan kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga anak masing-masing. Nanti anak-anak kerjakan ya. Nah, Bapak hari ini juga mau cerita Alkitab nih. Ceritanya diambil dari Kejadian pasal 6. Anak-anak, siapkan Alkitab dan nanti buka ya. Jadi setelah anak-anak belajar dari video ini, anak-anak bisa membaca Kejadian pasal 6 supaya anak-anak bisa mengerti cerita keseluruhannya. Bapak mulai ceritanya ya. Zaman dahulu itu banyak manusia berbuat jahat dan Tuhan ingin menghukum mereka. Jadi pada waktu itu manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Segala jenis kejahatan mereka lakukan. Nih ada gambarnya, dua orang bapak sedang berkelahi. Mereka marah-marah. Dan juga tuh ada yang sampai membakar rumah tuh di belakangnya. Jadi mereka melakukan perbuatan yang jahat. Dan tentunya Tuhan ingin menghukum mereka karena perbuatan jahat yang mereka lakukan. Tapi ada satu keluarga loh yang tetap hidup baik. Mereka tetap hidup taat kepada Tuhan. Nama keluarga itu adalah keluarga Nuh. Dan Tuhan berkata kepada Nuh untuk membuat bahtera yang besar. Karena Tuhan ingin menyelamatkan keluarga Nuh dan menghukum orang-orang lainnya. Dan Nuh itu taat kepada Tuhan. Nuh ini memiliki 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan ketiga anak laki-laki Nuh ini sudah berkeluarga. Masing-masing sudah memiliki seorang istri. Anak-anak, keluarga Nuh ini kemudian bekerja sama membuat bahtera. Nuh beserta ketiga orang anaknya itu berbagi tugas. Ada yang memotong pohon, maksudnya menebang pohon untuk diambil kayunya. Ada yang mengangkatnya, kemudian ada yang merakitnya menjadi bahtera. Pokoknya semuanya bekerja sama. Dan mereka hidup rukun loh. Mereka tidak berantem satu sama lain. Coba anak-anak bayangkan jika mereka berantem ketika mereka mengerjakan membuat bahtera. Apakah bahteranya bisa selesai kalau mereka melakukannya dengan tidak rukun? Tentunya nggak selesai ya, karena mereka tidak bisa bekerja sama. Nah, tetapi keluarga Nuh ini hidup rukun.
Mereka bekerja sama membuat bahtera. Kemudian akhirnya bahtera itu jadi. Dan setelah selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan istri anak-anaknya. Jadi jumlahnya berapa anak-anak? Coba kita hitung ya. Nuh dan istrinya berarti 2. Kemudian 3 orang anaknya berarti sudah 5. Kemudian istri dari anak-anaknya berarti 3 lagi. Jadi total semuanya adalah 8 orang. Dan 8 orang ini akhirnya masuk ke dalam bahtera. Bahtera itu tidak hanya diisi oleh 8 orang loh. Nuh juga memasukkan semua jenis binatang ke dalam bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Wah, berarti bahteranya penuh ya. Iya, bahtera Nuh itu ada 3 lantai, 3 tingkat. Wah, besar sekali ya. Nah, akhirnya setelah Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera, Tuhan akhirnya menurunkan hujan lebat. Wah, tidak tanggung-tanggung ya. Hujan lebat itu diturunkan oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Tidak pernah berhenti. Wah, kemudian apa yang terjadi? Tentu saja banjir di mana-mana, air bah di mana-mana. Bahkan dikatakan bahwa gunung yang tinggi sekalipun itu tertutup oleh air. Jadi semuanya itu yang ada hanya air, air, dan air di seluruh bumi ini. Dan tentu saja bahtera Nuh itu terapung ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bahtera Nuh ini berlayar. Nah, Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang dalam bahtera itu. Semua binatang terpelihara dengan baik. Anak-anakku, akhirnya hujan berhenti dan bahtera lama-kelamaan itu bisa terdampar. Mengapa? Karena airnya lama-kelamaan surut. Dan akhirnya bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat. Dan air bah pun semakin surut dan surut dan surut. Akhirnya keluarga Nuh bisa keluar dari bahtera. Dan karena semuanya sudah kering, Nuh dan seluruh keluarganya keluar dari bahtera. Mereka memuji Tuhan. Mereka mempersembahkan korban sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Dan binatang-binatang pun juga keluar bahtera untuk kemudian berkembang biak memenuhi bumi. Makanya sekarang binatang-binatang banyak kembali ya. Nah, kemudian Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak menghukum manusia lagi dengan air bah. Jadi Tuhan tidak akan pernah menghukum manusia dengan air bah lagi. Nah, itu tadi cerita dari Bapak. Kira-kira apa ya yang dapat kita pelajari dari cerita itu? Tentu saja yang bisa kita pelajari adalah bahwa keluarga Nuh hidup rukun. Tidak ada perkelahian dalam keluarga. Semuanya hidup rukun. Baik itu Nuh, baik itu 3 orang anaknya laki-laki beserta istri-istrinya. Semuanya dapat hidup rukun. Luar biasa ya, kalau hidup rukun semuanya dalam keadaan yang baik dan damai. Nah, sudahkah kita melakukan hal-hal berikut ini untuk menjaga kerukunan di rumah? Anak-anakku, di halaman 79 itu ada beberapa kegiatan. Apakah anak-anak sudah melakukannya di rumah? Kegiatan apa sih itu? Kegiatan itu yang pertama adalah menolong orang tuaku. Apakah adik-adik sudah melakukannya? Wah, Bapak senang sekali jika Anda anakku semuanya sudah melakukan hal itu, yaitu menolong keluarga. Kalau sudah melakukannya, anak-anak nanti centang ya. Kemudian tekun berdoa. Kalau sudah melakukan juga, anak-anak centang ya. Kalau belum, wah hari ini ambil komitmen supaya anak-anak tekun berdoa di rumah.
Bahkan anak-anak bisa mengajak orang tua dan saudara-saudara supaya anak-anak bisa berdoa bersama. Kemudian sopan pada orang tua. Apakah anak-anak sudah melakukannya? Wah, luar biasa ya kalau sudah melakukan. Kemudian mendoakan orang tua. Wah, ini penting anak-anak. Orang tua sudah bekerja mencukupi kebutuhan anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak perlu mendoakan orang tua supaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan beri kesehatan yang baik. Kemudian juga tekun bernyanyi. Kalau anak-anak sudah melakukan, nanti dicentang ya. Kemudian suka menolong adik. Wah, ini jangan suka berkelahi ya dengan adik. Kita harus senantiasa menolong adik maupun juga kakak. Tapi jika belum punya adik gimana? Berarti belum melakukannya dong. Nanti disilang ya kalau belum melakukan. Kegiatan-kegiatan lainnya, menemani adik bermain atau kakak bermain. Kalau sudah melakukan nanti juga dicentang. Berkata jujur. Wah, jujur itu tidak berbohong anak-anak. Jadi selalu mengatakan yang benar. Alkitab berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat, berasal dari iblis. Wah, makanya anak-anak harus berkata jujur ya. Kemudian merapikan tempat tidur. Ayo, siapa yang setiap bangun pagi langsung merapikan tempat tidurnya? Wah, Pak, aku belum melakukannya. Oh iya, kalau belum nanti disilang ya. Kemudian berjanji untuk melakukan kebiasaan baik ini. Kemudian merapikan meja belajar, mengucapkan terima kasih bila ditolong orang lain, atau merapikan mainan ketika habis bermain. Wah, luar biasa anak-anak. Kalau anak-anak bisa melakukan semua kegiatan ini bersama-sama menjadi suatu kebiasaan di rumah, maka rumah anak-anak pasti rukun ya, pasti damai ya. Nah, anak-anakku, ada ayat hafalan nih yang anak-anak harus hafalin. Nanti anak-anak buka ya di dalam Mazmur pasal 133 ayat yang pertama. Bunyi ayatnya seperti ini. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak ulangi ya ayat hafalannya. Mazmur 133 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Anak-anakku, nanti ayat hafalan ini dihafalin ya. Wah, luar biasa. Anak-anak Bapak memang hebat semuanya. Anak-anak, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, yang pertama adalah kerukunan itu adalah tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita supaya kita semua hidup rukun di dalam keluarga. Jadi kalau keluarga bisa hidup rukun, maka itu adalah tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Dan anak-anak, seperti ayat hafalan kita tadi, kalau kita hidup rukun, maka semuanya indah, maka semuanya damai, maka semuanya itu baik keadaannya. Kesimpulan kita selanjutnya adalah bahwa kita harus mengusahakan hidup rukun di rumah ini. Jadi kita harus terus berusaha untuk menciptakan suasana rukun di rumah. Caranya gimana, Pak? Caranya ialah anak-anak bisa saling membantu, saling menghormati, dan saling mengasihi antara anggota keluarga. Jadi anak-anak, lakukan semua ya, supaya keluarga anak-anak semuanya itu bisa hidup rukun. Wah, luar biasa ya anak-anak Bapak yang hebat. Nah, untuk mengakhiri materi Bapak hari ini, kita berdoa bersama yuk. Sikap berdoa yang baik ya. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk keluargaku, untuk orang tuaku, kakak, dan adikku. Aku mau mengasihi mereka semua. Kami saling menyayangi. Kami mau hidup dengan rukun. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak Bapak yang luar biasa, cukup sekian ya materi Bapak hari ini. Terima kasih semuanya. Nantikan video-video Bapak selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.